Dan sepertinya Bapak Haji Ridwan Kamil beserta rombongan telah selesai menikmati perjalanan yang cukup jauh dari Kota Padang sampai ke Kota Payakumbuh. Sampai ke Kota Payakumbuh dengan menaiki motor gini. Kayaknya seru banget itu ya Pak. Baik, lagi kita lihat bersama-sama ya, Bapak Gubernur Jawa Barat bersama Wali Kota Payakumbuh dan juga Ketua DPRD 50 Kota dengan menempati tempat yang sudah ditentukan tentunya. Dan Oke, sebelum udah gak bener gitu. Nah, tapi memang Pak Polresta baik karena beliau disiplin dengan itu, dan mudah-mudahan ini yang hadir segini ini tentu bukanlah di sini saja sebenarnya, nanti juga akan bercerita di warung-warung karena orang Padang itu kan cerita kan. Karena COVID ini mengajarkan jaga jarak itu sekarang menjadi penting, dan perjalanan yang selalu jaga jarak adalah naik motor dan supir berdekatan terus. Makanya setengah bupati wali kota di Jawa Barat kena COVID itu pasti dari ring 1, kalau nggak supir ajudannya. Dulu tinggal bekerja bermain itu beda tempat, sekarang tinggalnya nanti suatu hari udah biasa ya, produktif tanpa harus ketemu, kira-kira begitu ya, tanpa harus selalu bertemu fisik ya, kecuali yang pelayanan publik kira-kira. Sebelum hadiah, tapi saya kasih kepada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Bapak ke depan satu, perempuan dulu biar adil. Ada perempuan. Tanah di Jawa itu Pak, banyak dikuasai konglomerat yang nggak diapa-apain. Saya mau rebut lagi, mau saya bagi-bagi ke anak muda. Pak Gub, tanahnya oke, duitnya dari mana? Saya punya bank, namanya Bank BJB. Bank terbaik daerah se-Republik Indonesia. Kalau ada di WA tiba-tiba gombal-gombal nih buat para uni-uni ya yang digombalin, kirim foto palsu itu mah yakin ya. Nah, dari sekarang kita ini akan menjadi negara hebat, tadi doa dari Pak Riza. Tapi syaratnya berat, ada 3. 1, ekonominya harus 5%. Apa itu 5%? Ya, ke restoran seminggu 3 kali, itu 5%. Menengah atas ke mall seminggu 2 kali, kira-kira begitu ya. Itu ekonomi 5%. Syarat kedua, nah, demokrasinya harus damai. Saya kalau ditanya wartawan, Pak Ridwan, apa masalah Indonesia hari ini? Jawaban saya cuma satu. Masalah Indonesia hari ini adalah kita mudah bertengkar. Dikit-dikit bertengkar. Ya. Beda klub sepak bola bertengkar. Beda partai tapi kan Indonesia Rayanya sama gitu. Beda agama tapi kan hormat merah putihnya sama. Beda suku bangsa tapi kan kecintaan terhadap tanah air, Bhinneka Tunggal Ikanya sama. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan media memahami itu, karena imunitas kita ini harus naik kawan-kawan ya, oleh berita-berita yang menggembirakan, membahagiakan. Dan lucu-lucuan itu penting, makanya saya tidak heran istri-istrinya pelawak itu cantik-cantik ya. Coba sebutin pelawak di Indonesia laki-laki, pasti istrinya cantik-cantik. Bukan ganteng. Cium bunyi, akhirnya jatuh ke orang yang kita tidak sukai, bisa. Makanya hati-hati, anggap pemilu itu seperti kompetisi badminton. Pada saat berkompetisi kita saling smash, saling serang, setelahnya kita salaman ngopi bareng itu. Jangan kayak sekarang pilpresnya udah beres, ternyata bapernya masih kepanjangan, ya kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan pendidikan demokrasi ini kita perbaiki
Sehingga kita biasa aja kalau ada pilgub itu, biasa aja kalau ada pilwakot itu, biasa aja kalau ada pilpres itu. Setelah itu kompak lagi sama-sama membangun negeri, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan media bisa menguatkan itu. Saya kira karena dia door to door di desanya. Sekarang omsetnya ratusan juta. Kenapa? Karena si sabun cair buat cuci piring dia jual di Tokopedia, didaftarkannya di balai desa yang ada Tokopedia online-nya, dibimbing oleh anak muda yang ngerti cara login, cara daftarnya, dan cara motret pakai HP biar produknya oke. Ya. Nah, satu itu. Kedua, Jawa Barat kan juara lahir batin. Kita program tidak hanya fisik tapi juga program-program keagamaan. Jadi kita ada program satu desa satu hafiz Quran di Jawa Barat. Tiap tahun 80 miliar saya gelontorkan. Alhamdulillah dari 5.000 desa, 3.000-nya dalam 2 tahun sudah punya penghafal Quran. Nah, jadi kombinasi urusan agama, kombinasi urusan infrastruktur itu salah satu cara saya. Dan COVID mengajarkan kan, tidak boleh ada desa yang tidak punya sinyal hari ini. Kan kita tahu ada berita viral kan, untuk sekolah dia ke kuburan cari sinyal, dia naik pohon cari sinyal. Nah, ini PR buat kami para pemerintah, tidak boleh ada lagi kita desa-desa yang tidak punya sinyal. Maka saya punya sisa jabatan 2,5 tahun sampai 2023, komitmen saya itu menggunakan teknologi untuk mengubah keterpencilan. Saya kira karena saya dan juga bersiap-siap kepada teman-teman panitia untuk bersiap sesaat lagi akan ada penyertaan. tangan di kepala. Ketua Umum Asosiasi Daerah-Daerah Penghasil Migas yang akan rapat di Medan. Kemudian ada undangan dari Universitas Andalas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia. Jadi Padang, Payakumbuh, dan Medan adalah dalam kapasitas bukan sebagai gubernur ya, sebagai ketua umum daerah-daerah penghasil migas yang akan rapat kerja. Karena kita 2021 lagi memperjuangkan keadilan agar ladang-ladang minyak Pertamina itu bisa kita kelola yang skalanya kecil-kecil, yang selama ini belum diserahkan, mudah-mudahan membawa kesejahteraan buat daerah-daerah. Terkait hasil survei indikator politik kan yang menempatkan di posisi 3 Pak, seperti apa? Ya, kita kan kerja aja, kalau kerjanya berbuah elektoral ya itu alhamdulillah, tapi tidak pernah saya bekerja dalam rangka untuk disurvei-survei. Ya. Kita kerja karena kewajiban kita, dan 2024 juga masih terlalu jauh. Kalau ada takdirnya bismillah, nggak pun tidak ada masalah. Intinya siap Kang, dicalonkan nanti Kang? Insya Allah kalau ada takdir. Koordinasi terakhir tentang Indramayu gimana? Udah, karena mayoritas itu tanggung jawab korporasi Kang. Jadi Pertamina, seperti dulu dia bocor minyak di Karawang, itu 100% oleh Pertamina. Pemerintah mengatur agar tanggung jawab korporasi dilaksanakan oleh Pertamina, termasuk menjawab kenapa terjadi ledakan supaya tidak terulang lagi di masa depan. Oke, terima kasih untuk UDM-nya di Kota Payakumbuh, dan semoga di lain waktu kita bertemu kembali. Oke, Bapak dan Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara bincang santai bersama Ridwan Kamil, Gubernur Payakumbuh. Kenapa? Iya, persembahan terakhir ya. Ayo jual, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau bikin yang agak berbeda, boleh-boleh saja. Nah, ini kan tergantung efektivitasnya bagaimana, mau ditiru atau mau ditiru modifikasi atau kita bikin yang baru. Nah, ini adalah kebijakannya di sisi itu, kita lihat nanti.
Insya Allah adalah kunjungan pertama saya ke salah satu nagari di ujung tanggal 1 besok. Tanggal 2. Saya akan insya Allah akan hadir di Gelugu. Rencana dulu saya akan ke Gelugu itu tanggal 23. Tapi karena ada undangan dari Menko Polhukam masalah monumen bela negara, maka saya tunda. Insya Allah tanggal 2 besok saya hadir di Gelugu. Di situ akan sholat Jumat, di situ kita memberikan bantuan-bantuan. Di samping APBD kita telah menganggarkan Gelugu. Ada 2 kewenangan. Yang pertama ada kewenangan provinsi, dan juga ada kewenangan kabupaten. Kewenangan provinsi, kemarin Ketua DPRD provinsi sudah datang ke sana. Dan ada anggaran dialokasi lebih kurang 2,5 miliar. Kabupaten juga telah menganggarkan lebih kurang 1 miliar untuk tahun sekarang. Apa yang menjadi prioritas di situ, Pak? Prioritas tentu infrastruktur. Infrastruktur, ya? Infrastruktur kalau untuk Gelugu kita prioritas juga. Oke, makasih Pak. Mendorong pemerintah daerah di 50 kota agar ini ditangkap dengan cepat dan tepat agar ini bisa kita mainkan di 50 kota. Artinya 50 kota sebagai sentral telur di Indonesia dan juga ada pangan, beras dan lain sebagainya itu bisa kita pasarkan di Jawa Barat. Nah, tentunya kami juga akan mendorong nanti kebetulan kita di DPRD juga sedang menyusun RPJMD 50 kota 5 tahun ke depan. Kita ingin nanti PLUT Kabupaten 50 kota itu menjadi leading sektor untuk bisa memasarkan ini kepada Jawa Barat. Barangkali nanti DPRD juga akan melakukan kunjungan balasan langsung kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat agar ini betul-betul diseriusi. Kita tidak ingin juga ini sebagai kamuflase saja belaka, sehingga nanti ini betul-betul aksi nyata bagi apakah itu dari 50 kota ataupun bagi Provinsi Jawa Barat sebagai penampung apa yang disampaikan tadi. Jadi istilahnya